Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, masih di Kejadian pasal yang ketiga. Tentang kejatuhan Adam dan Hawa kemarin kita sudah baca. Ketika benar-benar mereka memakan buah itu, Alkitab berkata Tuhan bilang, kamu akan mati. Seketika itu juga mereka takut berjumpa dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan langsung terpisah akibat dosa. Mereka ketakutan mendengar Tuhan ya melangkah dalam taman itu saudara. Ya, dan bukan hanya itu saja. Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan kepada mereka saudara, Tuhan bilang kepada mereka, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah Tuhan tidak tahu mereka sudah makan atau tidak? Tuhan tentu sudah tahu karena Dia Maha Tahu. Namun kenapa Tuhan bertanya saudara? Tuhan ingin melihat pengakuan dan respon dari kedua manusia ini yang sudah melakukan ya pemberontakan dan ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin melihat bagaimana respon mereka, bagaimana pertobatan mereka dan pengakuan dari mulut mereka. Jadi ingat semua yang kita lakukan itu Tuhan tahu dan Dia Maha Tahu saudara. Tapi Dia bertanya karena Dia ingin melihat respon kita. Ya, ketika Dia bertanya begitu, ayat 12 berkata, manusia itu menjawab. Bukannya bertobat saudara. Adam langsung berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara perhatikan ya, penciptaan Tuhan yang semula begitu indah dan mulia. Tuhan menaruh penolong di samping Adam, diambil dari tulang rusuknya, dibentuk dari dagingnya. Lalu ketika perempuan itu jadi ditaruh di sampingnya, Adam waktu itu berkata, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Ya, inilah penolong yang Tuhan berikan bagiku. Tapi akibat dosa, akibat pemberontakan kepada Tuhan, semuanya berubah. Adam berbalik menyalahkan Tuhan dan berkata, ya, perempuan yang kau tempatkan, ya, dia tidak berkata, inilah tulang dari tulangku itu loh Tuhan, ya, yang sudah engkau beri, dia yang memberi aku makan, ya. Dia enggak bilang lagi, inilah daging dari dagingku Tuhan, penolongku yang engkau beri. Tapi dia menjawab saudara dan terkesan di sini Adam langsung cuci tangan dan mempersalahkan Hawa istrinya. Lihat ya, ketika laki-laki imam di dalam rumah tangga kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia membiarkan istrinya jatuh ke dalam dosa. Padahal dia ada bersama-sama di situ. Dia ikut berdosa dan setelah itu dia menuduh istrinya yang bersalah. Ketika saudara rusaklah rumah tangga itu, lalu terjadilah saudara kekacauan sehingga yang ada saling menyalahkan. Adam bilang kepada Tuhan, manusia itu ya menjawab kepada Tuhan ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ada menyalahkan dua yang dia salahkan. Yang pertama adalah Hawa, perempuan itu. Yang kedua Tuhan yang menempatkan di sisinya. Orang itu kalau sudah berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, saudara, semua orang disalahkan termasuk Tuhan yang salah. Ya, hati-hati saudara, orang itu kalau rohnya mati, manusia rohaninya mati, dia jadi buta, ya pikirannya jadi tumpul. Sehingga semua orang disalahkan termasuk Tuhan. Istrinya yang disalahkan. Padahal Tuhan bertanya untuk melihat responnya. Kalau memang dia itu orang yang rohaninya hidup saudara. Ya, dia akan berkata, Tuhan aku mohon pengampunanmu. Ya, ini salah kami berdua. Tapi tidak, dia menjawab Tuhan dengan ketus. Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Dosa itu memang sangat-sangat ya luar biasa pengaruhnya. Ketika Adam dan Hawa gagal memperhatikan peringatan Allah ya, agar mereka tidak boleh ya makan buah itu, Tuhan sudah melarang.
Ya, tetapi mereka tidak mau mengerti, saudara, dengan alasan-alasan mereka sendiri. Ya, mereka tidak mau tahu dengan perintah Tuhan. Sehingga mereka memilih bertindak dengan cara lain yang tampaknya lebih baik daripada mereka. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Tetapi kita tidak selalu mengerti alasan-alasan di balik firman Tuhan yang sudah dituliskan kepada kita. Tetapi saudara, orang yang percaya kepada Allah akan mentaati Tuhan kenapa? Dan meminta untuk mereka itu mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan itu. Sebaliknya ketika Allah bertanya kepada Adam tentang dosanya, Adam berbalik menyalahkan Hawa, bahkan menyalahkan Tuhan yang menempatkan perempuan itu di sampingnya. Dan akhirnya saudara lihat di sana dikatakan ayat 13. Kemudian setelah Adam menjawab, Tuhan, manusia yang kau tempatkan di sisiku itulah yang sudah memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang telah memperdaya aku, maka kumakan. Dosa membuat manusia itu saling mempersalahkan. Lihat, perhatikan, tidak ada satu yang bertobat dan berkata, Tuhan ampuni aku. Enggak. Mereka saling mempersalahkan. Ada menyalahkan Hawa, menyalahkan Tuhan, lalu Hawa menyalahkan ular, gara-gara ular itu Hawa berkata, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Sebenarnya Hawa kan bisa memilih ketaatan kepada Tuhan atau tergoda dengan godaan setan, saudara. Dalam hidup ini pun kita bisa memilih mau taat kepada Tuhan atau mengikuti keinginan setan atau keinginan daging kita. Ketika Allah bertanya kepada Adam tentang dosanya, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, saudara. Perhatikan, ketika orang hidup di dalam dosa, maka dia akan menyalahkan orang lain atau keadaan. Namun Tuhan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dan Tuhan menganggap setiap kita ini bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, saudara. Lebih baik mengaku, akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Akui kesalahan tindakan-tindakan kita di hadapan Tuhan dan mintalah ampun. Itu yang lebih baik kan daripada saudara saling menyalahkan. Jangan pernah berusaha meloloskan diri dari dosamu dengan menuding orang lain bersalah, keadaan yang bersalah, atau bahkan Tuhan yang bersalah. Mari saudara kita introspeksi diri dan justru bertobat meminta ampun kepada Tuhan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Makanya kita sampai sekarang kalau lihat ular itu takut, saudara bahkan kita pengen bunuh ular itu Dikatakan di sana dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Semua mendapat kutukan. Yang pertama, ular dikutuk berjalan dengan perut dan debu tanah menjadi makanannya. Yang kedua, Hawa dikutuk oleh Tuhan. Kamu akan melahirkan. Penderitaanmu saat melahirkan akan kubuat sangat banyak.
Ya, tetapi engkau tidak akan berdaya dengan suamimu, engkau akan birahi dan engkau akan hamil, mengandung dan lalu melahirkan anak. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu berfirmanlah Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan dimakan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, kita melihat di sini dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, mengalami kematian rohani. Dosa membuat manusia saling menyalahkan, saling menuduh, ya, membuat manusia menjadi egois, bahkan menyalahkan Tuhan. Dosa juga membuat kita terkutuk, saudara. Ya, wanita akan merasa sakit bersalin dan para suami akan bersusah payah mencari uang. Itu karena kutuk dosa. Ya, karena kutuk kematian rohani yang kita terima, hidup jauh dari Tuhan. Saudara, tadi kita sudah membaca bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang tadinya Adam awalnya berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Terima kasih buat penolong yang sudah Tuhan tempatkan. Tetapi akibat dosa, Adam menyalahkan Hawa dan juga menyalahkan Tuhan. Ya, gara-gara perempuan yang engkau tempatkan di sampingku, dialah yang membuat aku memakan buah itu. Dosa menghancurkan hubungan, dosa membuat hubungan suami istri rusak. Dosa bahkan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, itu yang lebih utama. Sehingga manusia yang hubungannya dengan Tuhan rusak pasti akan mati rohaninya, saudara. Dan kita melihat di sini akibat dosa itu apa? Kutuk yang terjadi. Perempuan itu dikutuk, sakit melahirkan. Adam dikutuk, tanahnya yang tidak akan memberikan rejeki, sehingga engkau akan bersusah payah mencari rejeki di tanah. Lalu ular juga dikutuk sehingga dia menjadi binatang yang paling menderita di antara segala binatang karena dia harus berjalan dengan perutnya, saudara. Dan di sana dikatakan, saudara, akibat dosalah manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Tuhan berfirman, manusia itu akhirnya, saudara, dengan berpeluh, kejadian 3 ayat 19 dikatakan kepada ular tadi malam, dengan berpeluh kepada Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tuhan berfirman kepada Adam, bahwa tanah akan terkutuk bagimu sehingga engkau dengan bersusah payah akan mencari rezekimu. Bahkan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Sampai mati, sudah ditakdirkan kutuknya. Tapi berbahagia, Yesus datang, dia mematahkan semua kutuk di atas kayu salib. Karena itu bagi saudara yang mau bertobat, dilahirkan kembali, dikuduskan kembali, saudara akan mengalami yang namanya pemulihan, kutuk dirubah menjadi berkat. Ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dan ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Saudara, ya, jadi ada dua pohon yang waktu itu disebut, ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, ya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sudah dimakan buahnya sehingga mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat, dan juga akhirnya pohon kehidupan yang masih belum mereka sentuh. Lalu Tuhan mengusir mereka dari taman itu, ya, supaya mereka tidak menyentuh pohon itu. Dan kita melihat di sana, saudara, ya, iblis, ya, sudah memporak-porandakan semua yang mulia ciptaan Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu terus mengasihi manusia. Ya, ketidaktaatan dan kejatuhan Adam dan Hawa dari hadirat agungnya Tuhan mempengaruhi seluruh ciptaan termasuk lingkungan. Bertahun-tahun yang lampau manusia tidak berpikir mengenai aliran sungai yang tercemar oleh limbah kimia, sampah dan lain-lain. Tapi hal ini nampak begitu tidak penting, begitu kecil. Sekarang kita mengetahui bahwa hanya dengan 2 atau 3 per sejuta bagian dari bahan kimia tertentu juga dapat merusak kesehatan manusia. Dosa dalam hidup kita sama seperti pencemaran. Jumlah yang kecil pun sekalipun sudah bersifat mematikan. Ya, seperti bagaimana, ya, sungai-sungai tercemar dengan bahan kimia, dengan zat kimia, demikianlah juga kerja dosa. Dosa bekerja mencemarkan hidup manusia, saudara. Ya, betapa kecilnya itu akan berdampak kepada, ya, kehidupan manusia. Kehidupan di Taman Eden adalah kehidupan seperti di dalam surga. Gambarannya semuanya sempurna. Dan bila Adam dan Hawa mentaati Allah, mereka tentu dapat tinggal di sana selamanya. Namun, ya, ketidaktaatan dan pemberontakan Adam dan Hawa, akhirnya mereka kehilangan hak untuk berada di sana. Mereka kehilangan hak yang paling sangat mengerikan, kehilangan hak untuk dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, akhirnya mereka terusir dari sana. Kita lihat di sana. Ya, seandainya mereka terus tinggal di dalam taman itu dan makan dari pohon kehidupan, mereka tentu akan hidup selamanya. Pohon kehidupan tadinya Tuhan bilang boleh kau makan. Yang tidak boleh itu hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi sayang, apa yang dilarang itulah yang dibuat, ya. Seringkali manusia itu begitu. Apa yang dilarang malah itu yang dia buat, saudara. Yang disuruh malah itu yang tidak dibuat, ya. Kita melihat di sini, saudara. Ya, mereka tentu, ya, akan hidup selamanya kalau mereka yang mereka pilih makan buah pohon kehidupan. Namun hidup kekal dalam keadaan berdosa akan berarti selamanya berusaha bersembunyi dari Allah. Seperti Adam dan Hawa, kita semua juga telah berdosa dan terpisah dari persekutuan dengan Allah. Meskipun demikian, kita tidak perlu terus terpisah, ya. Karena Tuhanlah yang datang ke dalam dunia. Dia menyelamatkan kita, karena itu dalam Kristus kita sudah disatukan kembali sampai pada kehidupan yang kekal nanti. Ya, dan akhirnya, saudara, pada ayat 24 kita melihat di sana, ya, Tuhan menghalau manusia dari Taman Eden. Itulah cara Tuhan, ya. Dan inilah juga cara iblis, ya, akhirnya menghancurkan persekutuan manusia dengan Allah. Ya, Tuhan tidak ada cara lain, ya, akhirnya menghalau mereka dari taman itu. Karena mereka sudah dalam keadaan tidak kudus, saudara, ya. Akhirnya manusia menjadi yakin bahwa jalan mereka itu lebih baik daripada jalan Allah. Itulah tipuan iblis. Apa yang kita ambil hikmahnya hari ini? Ya, manusia akhirnya merasa dibohongi oleh iblis bahwa jalanmu itu lebih benar. Enggak usah ikut apa yang Tuhan mau, ikuti saja jalanmu. Ya, yang kedua, apa yang kita ambil pelajaran dari pembelajaran kita malam ini? Mereka menjadi sadar diri dan akhirnya mereka bersembunyi. Ya, mereka berusaha berdalih dan membela diri dari Tuhan, saudara, untuk membangun hubungan dengan Allah. Ya, mereka pikir dengan bersembunyi dari Tuhan mereka dapat menyembunyikan dosanya, ternyata tidak. Sebaliknya, saudara, mari kita tinggalkan segala pembelaan diri, ya, untuk kita dapat kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Lebih baik Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, karena mereka akan diampuni oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, ya kami banyak belajar dari firman-Mu. Kami mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati segala yang Kau lakukan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Ketika Yesus datang kembali, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.